Bukan kenapa-kenapa sih, kayak apa ya yang tadi aku bilang, aku lebih mencari quality time internal aja sih sebenarnya. Karena apa ya? Karena aku yang tadi aku bilang jarang di rumah dan juga iya, jadi kemarin ulang tahun tanggal 30. Terus surprise-nya sih dinner doang yang kecil-kecilan karena kebetulan kan saya malam sebelumnya kan pulang subuh dari lokasi syuting. Jadi ya acara kecil-kecilan aja sih. Jadi itu anak-anak, istri sama kakak ipar sama anaknya juga, nggak yang besar-besar. Karena keluarga Vincent kan juga masih di Bali. Jadi ya internal aja kayak gitu. Sempat maksudnya apa udah tahu mau dikasih surprise atau mungkin memang justru nggak tahu apa Hmm, tiba-tiba dikasih surprise sama dia. Awalnya kasih taunya dinner, cuma nggak tahu kalau dinernya di rumah atau di luar. Terus tahu-taunya di luar. Jadi ya surprise yang kecil-kecilan aja sih. Oke, gimana tuh Bang Vincent, maksudnya di usia sekarang artinya istri anak-anak masih terus memberikan ibaratnya yang support juga Bahagia sih, maksudnya di usia gini, dimana aku bentar lagi ada anak yang ketiga kan. Udah nggak usah yang heboh-heboh lagi sih. Kalau buat saya pribadi lebih suka yang internal aja sama istri, sama anak-anak. Jadi quality time-nya itu sama keluarga bener-bener dapet. Karena aku kan juga jarang di rumah. Jadi ya yang aku bener-bener cari tuh ya quality time sih sama mereka. Oke, tadi kan Jessica kan sempat tim kita juga wawancara dan kabarnya juga Bang Vincent nggak mau diramein, nggak mau di Iya, enggak. itu maksudnya apa itu Bang Vincent, maksudnya karena apa? Bukan kenapa-kenapa sih, kayak apa ya yang tadi aku bilang, aku lebih mencari quality time internal aja sih sebenarnya. Karena apa ya? Karena aku yang tadi aku bilang jarang di rumah dan juga lebih apa ya? Lebih touchfulness lah sama aku. Dan Vincent juga bukan tipe orang yang suka rayain ulang tahun yang gede-gede, yang heboh-heboh, yang undang-undang. Maksudnya dari ucapan dari teman-teman dan doa udah seneng, udah cukup juga. Juga buat yang ucapin selamat ulang tahun yang aku belum balas di DM, mohon maaf. Cuman terima kasih buat semua teman-teman yang udah mengucapin dan juga doain yang terbaik. Bang Vincent sendiri dapat kado apa dari istri? Kalau itu Jessica katanya mau ngasih surprise. itu masih surprise. Itu masih surprise karena dia udah sebut gym, terus ada barbecue lah, ada beberapa yang emang aku lagi suka, yang aku emang mau beli. Jadi dia udah bilang, "Udah kamu nggak usah, pokoknya surprise-nya di tangan aku aja udah." Nah, ini antara gym atau apa atau nggak tahu udah. Tapi Penasaran juga sih maksudnya mau dikasih apa dan sahabat berarti belum dikasih nih saat ini. belum, karena yang aku mau itu memang semuanya pre-order. Karena kemarin aku juga sempet nyari, cuman kebetulan semuanya yang aku ingin itu semuanya pre-order. Jadi memang belum pesen, terus dia udah tahu aku mau pesen karena aku beberapa minggu ini kan udah nyari nih. Jadi dia udah tahu, jadi dia udah bilang udahlah kamu nggak usah nyari lagi biar aku yang nyari. Pas aku nanya apa, ya antara itulah yang kamu suka, antara gym, barbecue atau apa yang alat-alat yang kamu suka itu. Oh ya udah kalau gitu, maksudnya bukan surprise yang kayak aku dulu masih remaja yang surprise kita nggak tahu sama sekali. Surprise-nya adalah dia yang mau ngurusin. Jadi aku udah bersyukur banget lah. Oke. Di usia yang saat ini kabarnya 32 tahun. Ya. Apa sih memaknai usia yang sekarang ini? Misalnya apalagi mungkin bisa dibilang dengan kebahagiaan akan hadirnya anak ketiga ya. Itu gimana? Di usia 32 udah kepala rumah tangga, udah menjadi suami, udah menjadi ayah, yang bentar lagi anaknya 3. Ya wow, amazing. Saya aja nggak nyangka di usia 32 udah bisa mencapai titik ini, di mana saya sangat bersyukur dan ini juga tetap menjadi tantangan. Cuman dengan support yang luar biasa dari istri dan juga dari anak yang paling besar, El Barak, itu benar-benar juga yang mensupport saya dan memang mendorong saya untuk tetap berjuang buat keluarganya, buat keluarga saya. Jadi ya amazing, benar-benar amazing di usia 32 ya kan. Zaman sekarang, zaman sekarang banyak yang dimasuk berita kan, ada banyak rumah tangga yang memang nggak jalan baik atau apa. Jadi ya semoga rumah tangga saya tetap baik-baik saja dan tetap menjalan lancar, saling mensupport. Anak-anak juga, makin besar juga makin harmonis lah mereka sama ibu bapaknya yang di rumah, dan itu yang saya nyari. Kebanyakan tuh
quality time, karena zaman sekarang tuh ya dengan gadget, teman-teman apa segala itu kan quality time-nya kan keambil kadang-kadang. Apalagi sekolahnya juga udah mulai online, pakai laptop, main game. Sekarang nongkrongnya sama teman-teman tuh semuanya online, bukan yang Pak, boleh nggak aku main ke rumah teman ini? Nah, semuanya tuh udah connect dari online kan, mau main game udah ngomong lewat Zoom lah, apalah. Jadi kadang-kadang kita mau larang anak ngelakuin itu, cuma ya gimana, dia juga butuh his free time untuk main sama teman-teman, dan free time-nya zaman sekarang ya is online. Jadi ya itu yang saya tadi yang maksud, aku di usia ini juga mencari quality time sih yang saya sangat-sangat hargai. El sendiri mungkin ngasih apa tuh dengan kelucuan dan kekocakannya El? El, kemarin aku nanya, El, hadiah papa apa ya? Nanti aja papa ini aku mau surprise, tapi aku nggak tahu nih hadiahnya apa. Tapi ya dia kan baru usianya 10 tahun, jadi ya lucu aja dia mau kasih surprise. Jadi ya let it be lah, nanti kita lihat surprise-nya apa. Mungkin dia belum persiapan, tapi lagi persiapan juga. So Oke, update mungkin Jessica sendiri kabarnya apa namanya udah nggak terlalu sakit banget ya? enggak. Kehamilannya. Kemarin kalau nggak salah sempat katanya. Iya, jadi kemarin itu pas dia hamil di trimester pertama itu ya itu sangat-sangat sensitif, soalnya dia itu hamil kali ini tuh sangat apa ya, beda banget lah sama kehamilan baby Don, dan yang dia juga cerita kehamilan baby L. Yang di trimester pertama tuh kalau makan sesuap dua suap udah langsung muntah, ya kan, udah langsung mual, enek, jadi tenaganya tuh benar-benar nggak ada, jadi bawahnya tuh maunya rebahan, tiduran, lemes. Tapi pas udah melewati trimester pertama, udah mulai tuh, udah makan, maksudnya setengah piring lah, udah mulai nutrisi dan energi udah mulai meningkat. Nah, abis udah masuk trimester kedua, sekarang udah mau pertengahan trimester 2, udah masuk bulan kelima ini. Sekarang fine-fine aja. Cuman kalau dianya terlalu over kegiatannya di hari-harinya dia kadang-kadang capek, tapi itu sesuatu yang wajar, bukan karena kekurangan makan atau kekurangan gizi atau apa, enggak. Tapi so far sih juga emosionalnya sekarang lebih stabil, karena mungkin kemarin itu trimester pertama kan kalau makan muntah, lelah, capek. Kalau capek, moody, cepet kesel, cepet marah apa segala. Jadi ya itu di awal doang sih. Sekarang so far it's fine, sekarang fine aja. Nah ini kabarnya kan kalau mau sering hilang gitu ada yang bilang jadi stabilnya perempuan. Nah, ini Setuju, saya juga. Ini tanggal 10 Agustus nih kan ada gender reveal nih. Nggak tahu kenapa feelingku sangat kuat, ini baby ketiga kita ini perempuan. Nggak tahu kenapa, sampai aku dibawa mimpi kayak, oh ini kayaknya cewek ini. Nggak tahu, something inside. Mimpi kayak cewek, udah. Dan nggak tahu, feelingku banget, bener-bener strong di cewek ini, iya, di perempuan. Tapi ya mau cewek mau cowok, yang penting sehat bayinya, ya kan. Itu aja sih, sama buat ibunya juga, buat Jess, agar dia tetap semangat dan sehat sampai hari hanya. Itu aja sih. tapi memang Jessica sendiri udah sempat ngobrol, ini kayaknya perempuan deh atau gimana gitu. Dia netral sih, dia nggak terlalu, aku malah mancing, dia agak lebih ke apa aja lah, mau cewek mau cowok, it's okay. Tapi menurut kamu apa? Ya nggak tahu, ada yang bilang kalau begini cewek, tapi ada juga yang beberapa teman-teman aku yang begini tapi ternyata cowok. Jadi ya apa aja, kata dia. Aku bilang udahlah, oke lah, wisi lah. Oke, tapi gimana dengan adik? Insya Allah maksudnya dengan dihadirkan perempuan kan artinya lengkap ya. Lengkap. Nantinya perempuan adalah ya. Seneng juga sih biar kakaknya itu baby Don sama baby L tuh bisa apa ya, lebih mungkin mainnya lebih halus ya kalau ada cewek perempuan. Kalau sekarang udah mulai getok-getokan tuh senjata-senjataan, perang-perangan, laki banget. Jadi mungkin kalau emang ini babynya cewek, mungkin itu bukan mungkin sih, malah bagus buat mereka. Jadi mereka juga tahu bahwa kasih sayang tuh bukan hanya ke ibunya yang seorang wanita di rumah tangga kita, tapi juga ada adiknya yang cewek. Jadi mungkin lebih lembut, lebih pengertian, dan akan menjaga. Kalau soal menjaga sih, aku yakin El sama Don tuh akan menjaga dia dengan baik ya. Karena El sekarang aja jagain baby Don tuh udah sangat-sangat, ya pokoknya terbaik lah, adiknya itu dijagain sama kakaknya. Tapi buat pola pikir, pola main, pola secara mereka tuh kasih sayang ke saya beda dengan ke mamanya.
ya kan. Kalau saya tuh dicarinya pagi siang sore, kalau mamanya dicarinya pas kasih sayang doang. Jadi mungkin dengan kalau ini emang perempuan, kedatangan perempuan, mereka akan belajar untuk juga menjadi lembut lah, ya kan. Karena ya jadi it's good, you know. Kalau cewek ada bagusnya juga sih. Kalau cowok, wadaw, terima musketeers di rumah ini. Udah main pedang-pedangan. Oke, terakhir mungkin Don sendiri nih yang udah mulai sekolah nih. Udah. Bang, itu gimana Pak perkembangan? Genit itu, dapat laporan dari ibu gurunya udah ngerayu-ngerayuin cewek-cewek dia itu. Aduh. Terakhir kan di-post sama mamanya. Terus saya dikirimin videonya. Pas saya lihat, tuh, ini kok udah mulai grepe-grepe nih baby Don ini. Ini ikutin siapa ya kan? Cuman dia kan masih kecil jadi ya wajar lah. Tapi senang, dia juga happy. Di rumah pun kalau pagi-pagi lagi persiapan pasti tanya, baby Don mau kemana? Kaizen, mau ngapain? Sekolah. Jadi dia udah senang, ya senang, dia paham, senang. Jadi ya bagus lah, you know. Bagus anak-anak senang sekolah. El juga kalau bangun pagi tuh sekolah dia tuh jam 7.20, jam setengah 7 udah berangkat. Dia dua-duanya antusias. Dan itu yang aku suka, utamakan sekolah. So. Baby Don sendiri memang enjoy banget itu untuk belajarnya, sekolahnya gitu. Enjoy dia, sangat enjoy, apalagi dia juga suka sama temen-temennya kan. Dan dia itu udah di sekolah dia udah happy lah, maksudnya di dalam kelasnya dia lakinya cuma ada 3 termasuk dia, sisanya kan cewek. Jadi gimana nggak happy ke sekolah kan? Pasti happy lah. Semuanya cewek. Bercanda. Jadi Bang Vincent sendiri sering nganterin juga. Kalau lagi ada waktu saya anterin, tapi biasanya kan kalau lagi syuting kan saya udah subuh-subuh udah berangkat. Paling ketemunya pas mereka baru bangun, baru turun, saya baru mau berangkat. Jadi cuma sempat untuk say bye-bye aja sebelum aku berangkat. Terus kalau soal jemput, ya dengan waktu syuting juga lokasi syutingnya kan jauh-jauh. Jadi aku pas pulang mereka udah tidur. Jadi aku hanya ketemu anak-anak sama istri tuh di paginya doang, pas semuanya lagi persiapan. Itu aja sih. Tapi kalau lagi free, saya antar dan jemput. Biasanya kalau El aku jemput, kalau baby Donnya aku antar. Jadi ya ada dibagi lah. Kalau dua-duanya kan jaraknya agak, ya jadi muter. Guys, saya Vincent Farah dan sekarang kita ada di Bogor. Dan hari ini kita lagi syuting bedah rumah X Kilauang Kaget. Kita sekarang ada di lokasi targetnya, kita bisa lihat rumahnya. Dan juga sebelah kanan saya ada bintang tamunya, kita langsung aja nyamperin. Kakak Elma. Kakak Elma. Yes. Kenapa Kak? Gimana hari ini syuting bedah rumah Kilauang Kaget lagi? Gimana? Cukup deg-degan ya, karena warganya banyak nih Kak di sini Kak. Biasanya kita nggak serame ini nih. Jadinya cukup challenging di mana banyak penonton. Tapi bukannya kalau penontonnya semakin banyak semakin semangat dan semakin apa ya boleh dibilang semakin seru. Iya sih. Jadinya karena pressure saya yang baru pertama kali ngeliat penonton sebanyak ini. Wow, banyak juga ya penontonnya. Jadinya berdoa aja dalam hati. Kalau soal targetnya gimana menurut kamu? Targetnya biasa ya kalau misalnya bedah rumah tuh pasti nyari yang emang layak untuk dibedah rumahnya. Jadinya salah satunya nih dindingnya aja tuh baru setengah, belum nyampe setengah, malah yang lainnya rotan. Jadi kayak bener-bener bilik-bilik gitu. Terus juga masih ubinnya belum ada kayak gitu sih. Tapi udah sempet ngobrol secara personal dengan target Kalau saya sama Elma belum, karena ini belum adegan kita, belum scene kita. Cuman kita udah bacain mood boardnya. Dan bapak target ini dia seorang buruh batu bata. Jadi so far sih saya dan Elma akan profiling bapaknya. Tapi kalau untuk ibu dan anaknya kita berdua belum tahu terlalu banyak. Karena itu bukan bagian kita, tapi nanti akan dijelasin oleh produser dan kreatif buat skenario-skenario dan scene-scene adegan yang nanti akan ada sama mereka. Tapi so far kita harus fokus dulu sama bapak, karena itu nanti adegan kita di mana kita memang harus mendalami kegiatan bapak dan juga keluhannya bapak apa dan tentang ya sebagai kepala rumah tangga lah. Jadi itu. tapi memang cukup miris sih dengan situasi organ
Kalau cukup miris, iya sih. Apalagi baru dengar kabar Kak. Dia udah dengar kabar belum? Kalau bapaknya tuh habis kecelakaan. Jadi kayak dia lagi pakai apa sih namanya tongkat gitu ya. Jangan, karena itu baru diganti. Oh boleh diganti. Oh ya udah. Berarti nggak boleh kasih tahu. Oke ya. Berarti ulang lagi. Itu masih mau diakalin. Cut, kipro, action. Lagi ulang lagi pertanyaan Mas. Dengan miris gitu beres kondisi ini aja ya. Ya cukup miris ya. Ini aku lihat kayaknya dapur sama kamar sepertinya jadi kayak nggak terlalu ada sekat ya. Gitu. Iya, jadi satu. Jadi kan asap, apalagi masaknya bukan pakai kompor gas, pakai kayu bakar dan itu yang ngebuat jadi hawanya di dalam rumah tuh nggak nyaman juga gitu. Kan Bang Ican ini bisa dibilang juga hampir sering memandu acara ini. Hikmah apa sih Bang yang bisa diambil? Oh, hikmahnya tuh sampai besok nggak habis-habis ya. Tapi yang paling penting tuh hikmahnya apa? Harus sangat-sangat bersyukur. Dan aku di program ini benar-benar belajar untuk stop ngeluh. Yang dulunya saya ngeluh karena hal yang sepele, TV-nya kekecilan lah, terus AC-nya kepanasan, PK-nya kekecilan. Kayak awal-awal tuh ngeluhnya yang benar-benar yang menurut aku sekarang kayak apaan sih lo Sen? Dulu lo ngeluhnya tentang begini-begini, lo nggak lihat keadaan orang lain kayak apa. Jadi saya benar-benar bersyukur dan berterima kasih sama program ini karena ini memang benar-benar membuka my eyes bahwa ada yang lebih parah, dimana di sini saya benar-benar udah stop untuk ngeluh. Kalau ngeluh pun itu saya cuma ngeluh karena anak-anak lagi berisik itu, kalau main-main tuh namanya dua cowok kan, itu doang. Tapi kalau masalah keadaan kehidupan saya dengan berkat yang saya udah ada dan keadaan rumah dan juga sama kawan-kawan dan juga everything yang aku udah ada sekarang ini dan saat ini benar-benar sangat bersyukur. Yang dulunya mungkin aku nggak sampai kepikiran bahwa aku udah punya mobil, aku udah punya rumah, aku bisa renovasi rumah, itu hal-hal yang maksudnya nggak sampai kepikiran sama sekali ya kan. Dan sekarang benar-benar bersyukur setelah menjalani program ini. Apa? Oh ya, aku sangat bersyukur ya dengan diajak dan bisa main, maksudnya bisa satu tim dengan bedah rumah ini karena emang bener-bener kegiatan yang biasanya aku juga mungkin ngeluh kayak Kak Vincent bilang tadi gitu, yang hal-hal sepele yang ini kenapa sih kamarnya gini atau gini, aku ngerasa kurang gede kamarku, padahal lihat ada yang nggak punya kamar bahkan gitu, cuman sekotak aja gabung sama dapur dan segala macam, itu menurut aku kayak masih banyak yang di bawah kita ternyata gitu. Jadi jangan banyak ngeluh sih, itu pembelajaran aku.